Assalamualaikum. Ini sudah aku udah semua atau baru 11 atau gimana masih mau nunggu temannya Farizan? Apa bisa dimulai aja? Tes. Dengar suara saya? Dengar suara saya enggak? Terdengar, Bu. Ya, soalnya saya teriak-teriak dari tadi nggak ada yang jawab. Gimana bisa dimulai? Temannya mana? Temannya mana lagi? Kok baru 11 orang, baru 9 orang? Bentar, Bu, di schedule dulu. Gimana udah dipanggilin temannya? Ini kan udah telat 10 menit. Udah? Beberapa ada yang pindah ke sore, Bu. Oh ya, oke deh dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Waalaikumsalam. perkuliahannya. Kita akan membahas reseptor dopamin dan angiotensin ya. Ini reseptor dopamin ya. Kita lihat gugusnya seperti ini. Ada aromatik, ya ada amin. Ini adalah gugus aminah ya. Ini gugus hidroksil. Makanya dibilang dopamin karena ada gugus aminanya. Ya. Kemudian dopamin adalah senyawa katekolamin yang penting pada otak dan mengontrol berbagai fungsi. Jadi fungsinya itu aktivitas lokomotor atau gerakan ya, kognisi, ya kecerdasan, emosi, kemudian regulasi endokrin. Ya, keluarnya berbagai kelenjar ya, kelenjar endokrin. Di perifer, dopamin berfungsi untuk mengatur kardiovaskuler. Ya. Jadi yang pengaturnya termasuk juga sekresi hormon, tonus pembuluh darah, kemudian fungsi renal atau ginjal, motilitas gastrointestinal. Seperti itu. Dopamin juga terlibat dalam beberapa penyakit ya, seperti apa? Skizofrenia, kemudian Parkinson dan hiperprolaktinemia. Jadi di sini dopamin itu ketika dia menyebabkan penyakit, jadi dia tidak balance ya antara jumlah neurotransmitter dopamin dengan hormon yang lainnya. Ya, karena harus balance, tidak boleh kekurangan maupun kelebihan. Kalau jumlahnya kelebihan di neurotransmitter, maka akan terjadi berbagai penyakit. Ya. Dopamin, neurotransmitter dopamin diproduksi di otak tengah. Jadi dia diproduksi di otak tengah, tepatnya di neuron dopaminergic. Ya, kalau kita bilang ada nergik gitu ya, misalnya dopaminergic berarti dia tempat produksi dopamin. Kalau asetilkolinergic tempat produksi asetil, asetilkolin, nergik kan. Kemudian kalau misalnya ada apa lagi? Adrenergic, tempat neurotransmitter adrenalin seperti itu. Jadi nergik itu tempat pembuatan neurotransmitter tergantung apa ya yang dibuatnya. Secara otomatis pada bagian ini terletak pada daerah ventral tangan mental. Kalian lihat ya di otak tengah nanti bagaimana itu ventral tangan mental. Bagian yang aktif memproduksi adalah substantia nigra. Dopamin memegang peranan penting ya dalam banyak fungsi tubuh manusia. Oleh karena itu, ketika substansi ini mempengaruhi fungsi tubuh akibat kadarnya yang berlebih atau menurun.
Ya, jadi kadarnya itu harus optimal ya, harus atau kata lainnya ada kuat ya. Maka tindakan untuk menambah atau memodifikasi efek dopamin bisa dilakukan, misalnya dengan obat-obatan. Jadi obat-obatan itu bertujuan untuk apa namanya, mengatur ya, mengatur kadar dopamin yang dibutuhkan di dalam tubuh. Ya, saat ini tersedia dopamin dalam bentuk obat ya. Nah, fungsinya dopamin itu sendiri ada banyak, berpengaruh pada gerakan, memori, kemampuan untuk fokus, mengatur kesenangan, mengatur rasa sakit, mengatur mood, ya, perasaan, kondisi kecanduan, tingkah laku, dan kognisi. Mengatur tidur, motivasi, kreativitas, kepribadian, ya, dan juga prolaktin ya, mengatur keluarnya sekresi prolaktin. Nah, ini Parkinson ini mempengaruhi gerakan itu, salah satunya ini motorik kan di sini ya, mempengaruhi eh, tadi di sini gerakan ya, mempengaruhi pada gerakan. Makanya Parkinson itu penyakit yang disebabkan karena tidak seimbang ya jumlah neurotransmitternya. Nah, otak menyampaikan perintah melalui gerakan kepada bagian tubuh tertentu melalui sistem saraf perifer. Sistem saraf merupakan gabungan sel saraf ya yang tidak kontinu. Jadi sistem saraf itu ada celah ya. Dia ada celah seperti yang udah sering Ibu apa namanya sampaikan ya. Dari di sistem saraf itu di sini ada akson ya. Akson ini yang di tengahnya ini adanya dilapisi oleh mialin ya. Mialin sebagai insulator ya supaya juga jadi sinyal atau impulsnya itu semakin kuat ya. Makanya di sini ada serabut mialin ya. Nah, di sininya misalnya di sini ada dendritnya atau ada apa namanya inti sel ya, inti selnya, sel saraf. Nah, di ujung-ujungnya ada serabut ya, serabut di sini ya, udah sering ya. Nah, di sini saya ya setiap kali ada materi baru di ini kan lagi ya, di refresh lagi ya, saya refresh lagi. Ini kan seperti ini ya. Ini ada inti selnya, neuron nih. Di sini adalah bagian dari akson ya. Kemudian di sini ada juga ujung-ujung akson yang mempunyai serabut ya. Nah, ujung-ujung akson biasanya dia nempel di eh, eh, nukleus atau kepala di dendrit ya. Dia nempel di dendrit, dia ketemu di sini ya. Kemudian ya dia nempel di dendrit. Nah, kemudian dia akson. Jadi dia nempel. Nah, di sini kan dia discontinuenya dia ada celah di sini ya. Ada celah. Nah, disinilah neurotransmitter bekerja. Neurotransmitter bekerja untuk menghantarkan impuls ya. Sinyal yang diterima dari ini di sini dari mana? Baik dari sensori ya, dari sensori maupun maupun ke motorik dari otak. Sensori kan dia lewat dihantarkan ke neuron masuk ke otak. Di sini akan diolah ya. Ini udah berkali-kali Ibu jelaskan. Semoga nanti apa yang udah paham nggak bosan lagi ya. Tapi kan ada yang belum paham juga. Nah, di sini di otak diolah kemudian ke apa motorik ya ke otot ya. Motorik grup menimbulkan apa? Gerakan ya. Di sini ke sel. Sel apa? Otot lurik ya. Sel otot ya. Di sini ke sel otot. Di sini yang diantarkan apa? Saraf motorik ya. Motorik diantarkan ke sini. Lalu di sini dari sensori tadi ya kamu gerak itu ada tamu misalnya kan ada tamu ngetok pintu maka si bapak ini
berdiri menuju diolah di otak itu ada ketok-ketok pintu misalnya kan, lalu dari otak diterjemahkan ke motorik, diri Pak, diri ke sana ke pintu, bukain pintunya gitu kan. Nah, di sini dia bergegas menuju pintu. Tapi karena dia di si bapak ini apa namanya jumlah neurotransmitter yang tidak seimbang antara acetilcolin dan dopamin, maka gerakan yang ditimbulkan itu tidak smooth ya, dia tidak smooth gerakannya, apa patah-patah gitu ya. Gerakannya itu ada tremornya gitu kan. Dia juga susah berdiri. Nah, inilah penyakit yang dinamakan Parkinson. Ya, Parkinson ini adalah penyakit degeneratif, ya, degeneratif yang biasanya ada pada orang yang sudah lanjut usia, seperti itu, ya, seperti itu ya. Ini sudah sering saya ini kan, nggak apa-apa nanti biar ini udah paham ya dari sensorik, dibawa oleh neuron, diolah di otak, ke saraf motorik dan manifestasinya itu adalah gerakan ya seperti itu. Nah, karena karena sejumlah asetilkolin dan dopamin di motorik tadi di sinaps ya, di celah sinaps tadi karena kan nanti dia discontinue ya, saraf-saraf itu discontinue. Jadi dia ada sinapsnya, maka jumlah eh, jumlah neurotransmitter yang dikeluarkan oleh presinaps itu mungkin kurang atau berlebih ya. Jadi dia gerakannya itu tidak smooth ya. Sistem saraf merupakan gabungan sel saraf yang tidak kontinu. Tadi saya sudah jelaskan, diskontinu itu ada celahnya, ada sinapsnya antara satu sel saraf dengan sel saraf lainnya. Agar perintah gerakan itu disampaikan ke saraf, selanjutnya maka diperlukan suatu zat ya. Yang tadi ya, sudah saya jelaskan. Nah, kemudian ini ada dopamin di otak tengah merupakan satu jenis neurotransmitter untuk mengantarkan apa? Sinyal, ya, sinyal yang diterima oleh sensori, ya, menghantarkan sinyal ke otak untuk diolah. Nah, untuk dopamin sendiri, ketika dia menempel pada reseptornya, maka dia berfungsi untuk merangsang suatu gerakan, ya, bekerja sama dengan neurotransmitter lain, yaitu asetilkolin, yang menghasilkan gerakan yang halus dan terkendali. Jadi kalau dia balance ya, jumlahnya adekuat ya antara asetilkolin dengan dopamin, maka gerakan yang ditimbulkan, gerakan yang bisa dilihat itu adalah baik itu halus, tidak seperti gerakan robot ya, dan terkendali atau gemetar gitu ya. Nah, ini dopamin sendiri ya, ini ada satu dopamin pasti. Kalau dia diproduksi ya, produksi di celah, diproduksi di postsinaps ya. Ini kan tadi ini kalau kita besarkan ya secara ini ini adalah jadi kalau kita besarkan ini adalah ujung apa? Presinaptik, ujung ujung dendrit ya. Ujung-ujung akson. Kemudian di sini adalah kepalanya. Mana ya? Ini kepalanya. Oh, nah itu, jadi seperti itulah. Karena ada dopamin dilepaskan pada ujung saraf, presinap, dan berikatan dengan reseptor. Reseptornya pada pangkal serabut selanjutnya. Pangkal saraf ya, dinamakan postsinaps. Pre itu atau sebelum, dia tempat diproduksinya berbagai neurotransmitter yang lokasinya kalau kita ini ada berada di ujung dendrit ya, ujung dendrit. Hmm. Kemudian ini ada di reseptor, dia ujung akson, ini ujung akson presinaptik. Kemudian reseptornya ada di kepalanya ya, dekat nukleus. Nah, dopamin, sisa dopaminnya, nah seperti eh, karena ada jumlah tertentu yang harus adekuat ya, jumlah tertentu, maka sisa dopamin yang tidak digunakan akan diikat ya, di reuptake namanya, dia dimasukkan kembali ke dalam sel
dengan bantuan transporter. Ya, dia akan dimasukkan kembali ke kalau dia berlebih karena akan bisa dimanfaatkan ya masuk kembali ya. Dia akan masuk kembali ke dalam celah presinap dengan bantuan transporter ya untuk bisa dikeluarkan di kali yang lain ya. Nah, tapi ada juga yang mengalami degradasi ya, mengalami degradasi atau penghancuran. Mungkin yang yang apa namanya bentuknya nggak sempurna atau kecil atau bagaimana yang tidak cocok dengan reseptornya, maka dia akan mengalami degradasi. Ya, nah itu nih jadi mengalami degradasi apa gimana? Dia bisa juga di gobble up di apa oleh dimakan atau dihancurkan mengalami lisis ya degradasi oleh berbagai enzim yang ada di celah sinap seperti itu ya. Jadi ada untuk mengoptimalkan jumlahnya maka harus di reuptake ya dengan bantuan transporter masuk di recycle masuk kembali ke dalam presinaptik atau dia mengalami degradasi di celah sinap itu dia akan mengalami penghancuran ya misalnya diselimuti oleh berbagai eh, eh, enzim ya, enzim yang dapat menghancurkan lipase karena menghancurkan protein ini karena dia merupakan satu terbentuk dari susunan uh, terbentuk dari asam amino dopamin ya, asam amino. Sisa dopamin yang tidak digunakan akan diikat dan diurutkan oleh enzim ya. Kemudian bisa disintesis kembali. Seperti itu. Nah, keseimbangan antara asetilkolin itu diperlukan. Ya, di sini contohnya dari apa gambar asetilkolin yang seimbang di bagian atas ya, karena jumlahnya itu sama ya. Kalau di bagian bawah, misalnya jumlah asetilkolinnya banyak, ya, maka terjadi tidak keseimbangan antara asetilkolin dengan dopamin. Ya, kalau pada kasus eh, Parkinson, maka jumlah asetilkolin itu berlebih. Ya, dia diproduksi banyak tersedia di celah sinaps, tidak seimbang dengan jumlah dopamin yang sedikit. Karena asetilkolin dan dopamin ini dia mengatur ya kan pergerakan agar lancar gitu kan. Tapi kalau ketika asetilkolinnya yang banyak, maka gerakan yang ditimbulkan itu tidak lancar, ya, tidak halus, ya, seperti apa? Robot bergetar gitu ya. Nah, seperti itulah penyakit Parkinson. Dia penyakit degeneratif ya. Dia karena terjadi ya degeneratif ya berbagai penurunan fungsi organ dalam tubuh kita ya. Karena apa? Karena faktor usia yang lanjut yang menyerang sistem saraf pusat dan mempengaruhi kemampuan bergerak dan berbicara. Jadi di samping pergerakan motorik karena di organ di rongga mulut juga ada berbagai otot ya. Jadi bicaranya juga terganggu. Gejala utamanya seperti apa? Dia akan mengalami getaran ya. Jadi getaran atau tremor dan kaku rigid ya. Kemudian ada bradikinesia gerakan jadi lambat. Kemudian postural instability yaitu gangguan keseimbangan juga terganggu ya. Jadi tidak stabil ya postur tubuhnya. Seperti itu ini gerakannya di ototnya. Obat-obatnya apa yang digunakan? Di sini ada senyawa dopaminergic analog ya. Nah, ini ada levodopa dan agonis dopamin merupakan prekursor atau bahan pembentuk dopamin di otak ya dimetabolisme oleh enzim dopa dekarboksilase menjadi dopamin ya. Jadi dia sebagai bahan dari dopamin untuk meningkatkan kadar dopamin yang ada di
celah sinaps. Ya, jadi dia adalah prekursor, artinya bahan pembentuk obat ini sendiri. Ya, bukan dopaminnya itu sendiri, tapi dia prekursor. Ya, kemudian oleh enzim dopa dekarboksilase diubah prekursor ini yang merupakan obat tadi si levodopa dan nah itu akan berubah menjadi dopamin. Ya, contohnya apa? Turunan ergot. Ada bromokriptin, pergolid, non turunan ergot yaitu rapiniro, HCl dan pramipexol. Ya, inhibitor atau penghambat COMT ya, menghambat katekol O-metil transferase, suatu enzim yang menguraikan dopamin. Ya, seperti kan Ibu jelaskan di awal, dopamin juga tidak boleh berlebihan. Jadi selalu ada mekanisme reuptake maupun degradasi. Nah, enzim dopamin ini yang didegradasi oleh katekol O-metil transferase COMT ini. Nah, si inhibitor jenis inhibitor si entakarpon maupun tolkapon, ya, inhibitor ini menghambat enzim yang mendegradasi atau menguraikan dopamin sehingga dopamin yang ada tidak diuraikan, ya, jadi jumlahnya tetap biasa, jumlahnya tidak berkurang, ya. Biasanya setelah dia nempel di atau kelebihan-kelebihan si dopamin ini kan didegradasi ya. Kalau sudah terjadi satu mekanisme gerakan. Tapi kalau untuk penyakit dengan mekanisme obat menghambat enzim yang memecah, maka jumlah dopamin yang ada di celah sinaps itu tidak berkurang. Ya. Kemudian ada inhibitor atau menghambat MAO ya, monoamin oksidase B, yaitu dia monoamin oksidase B MAO B itu juga enzim yang menguraikan dopamin. Contoh obatnya adalah seleginin dan rasaginin. Kemudian ada antikolinergik, itu menguraikan asetilkolin yang berlebih. Karena dalam Parkinson itu jumlah asetilkolin yang dihasilkan berlebih, maka asetilkolin degradasi ya, supaya dia keseimbangannya itu di dalam celah sinap balance ya, terjadi balancing antara si dopamin dan asetilkolin. Itu obatnya ada trihexypenidil dan benztropin ya. Kemudian juga ada amantadin. Mekanisme kerjanya meningkatkan jumlah dopamin yang masuk ke dalam sinaps. Ya, amantadin itu. Jadi ada yang mencegah penghancuran, ada yang menghancurkan asetilkolin, paham kan? Maksudnya di sini, eh, jadi di sini ya, ada yang di sini kan jumlah, kalau di sini asetilkolinnya dihancurkan ya, ini nih dihancurkan. Tapi kalau dari sini karena apa? Keseimbangan asetilkolinnya tuh berat ya, berat. Dia berat karena apa? Banyak ya, banyak maka dia harus dihancurkan ya. Dan dopaminnya juga dikit ya. Supaya tidak masih bisa dimanfaatkan terus, maka penghancurannya dicegah. Ya, enzimnya diduduki, ya, inhibisi enzim seperti itu. Nah, ini kita bicara levodopa sekarang. Salah satu obat mekanisme kerja merupakan prekursor atau bahan baku dopamin yang akan dimetabolisme menjadi dopamin segera setelah melewati sarana darah otak atau enzim dopa dekarboksilase. Ya, indikasi levodopa untuk mengobati gejala idiopatik Parkinson yang disebabkan oleh kerusakan pada otak. Ya, jadi pada otaknya kurang dari apa menghasilkan dopamin. Dosisnya sekian ya, setengah tablet, namanya Reparson, nama dagang. Kemudian dia dosis 3 sampai 4 kali ya. Kemudian ini ada dosis pemeliharaannya ya. Lalu penambahan dosis ya.
Jika sebelumnya menggunakan sediaan levodopa, penggunaannya harus dihentikan karena sama ya, seperti itu. Ini obat-obatnya. Kemudian untuk dewasa dan lanjut usia, penggunaannya berbeda ya, makanya harus diperhatikan dalam setiap pelayanan. Perhatikan usianya, karena dosisnya pada lanjut usia itu dia lebih hanya 2 kali ya, 1 sampai 2 kali. Eh, dan juga jumlah tabletnya hanya setengah ya. Ya, penambahan dosis setiap 3 sampai 4 kali dapat dinaikkan menjadi 100 ml. Nah, kemudian kita membicarakan tentang angiotensin ya. Tadi dopamin, kemudian angiotensin. Angiotensin adalah hormon juga ya yang mengatur tekanan darah. Bila kadar angiotensin terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam tubuh, maka dapat memicu berbagai masalah ya, terutama pada tekanan darah. Tekanan darah dalam tubuh turut diatur oleh sebuah sistem yang disebut sistem renin-angiotensin. Adalah satu komponen yaitu hormon angiotensin ya, ya seperti ini ya. Jadi kalau angiotensin itu berperan untuk menyempitkan, melebarkan ya pembuluh darah ya. Kalau pada kasus hipertensi, pembuluh darahnya menjadi menyempit ya, dari lebar menjadi seperti ini, vasokonstriksi. Kalau ini kan vasodilatasi ya, normal. Kalau pada pembuluh darah ini terjadi vasokonstriksi ya. Nah, si angiotensin ini dia melebarkan kembali yang sempit ya. Ini angiotensin sehingga dia kembali seperti ini, melebar. Nah, makanya tekanan darah yang mengalir ke sini juga akan turun ya, juga akan turun seperti itu kerjanya. Hmm. Jadi bekerjanya di mana? Pembuluh ya, pembuluh darah. Angiotensin terdapat 4 hormon dan kelompoknya itu ada 4 subtipe ya. 1, 2, 3, dan 4. Produksi angiotensin di dalam tubuh melibatkan organ hati ya. Sintesis awalnya akan membuat sejenis protein yang disebut angiotensinogen. Jadi kalau ada nogen-nogen itu ya, itu berada di hati ya, berada di, jadi cadangan ya. Angiotensin kemudian dipecah juga oleh ginjal. Ya, jadi angiotensin dimetabolisme di ginjal oleh enzim renin. Pemecahan angiotensin tersebut akan membentuk angiotensin satu. Kemudian angiotensin satu masuk ke aliran darah berubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang menjadi bentuk hormon ya, yang memicu naiknya tekanan darah. Bersama renin, angiotensin merupakan bagian dari sistem dalam tubuh yang disebut renin-angiotensin. Renin dilepaskan ginjal apabila sel organ tersebut mendeteksi adanya penurunan tekanan darah. Ya. Komponen lain dari sistem renin-angiotensin yaitu enzim pengubah angiotensin, atau ACE ya, angiotensin converting enzyme. Ya, S ini berperan dalam eh, pengubahan angiotensin satu menjadi angiotensin 2 ya. Peran dan efek angiotensin di dalam tubuh kita. Jadi ada 4 yang tadi angiotensin 1, 2, 3, dan 4 yang ada di dalam tubuh. Angiotensin 2 merupakan jenis yang paling banyak dibahas ya. Hormon yang erat kaitannya dengan tekanan darah tinggi ya, yang memiliki peran dan efek sebagai meningkatkan tekanan darah dan menyempitkan pembuluh darah. Meningkatkan rasa haus, meningkatkan keinginan untuk mengkonsumsi garam ya. Kemudian serta mendorong produksi hormon lain yang
yang terlibat dalam cairan dalam tubuh ya, merangsang produksi hormon aldosteron yang terdapat di kelenjar adrenal. Kemudian produksi hormon aldosteron mengakibatkan tubuh tubuh menahan natrium dan melepaskan kalium dari ginjal, meningkatkan penahanan atau penumpukan natrium dan mengubah cara ginjal menyaring darah. Efek angiotensin ini dapat berakibat pada peningkatan penyerapan air ya, sehingga meningkatkan tekanan darah dan volume darah. Peran angiotensin ya, secara umum angiotensin memiliki peran dan efek yang kompleks ya. Yang paling umum adalah naiknya tekanan darah, peningkatan volume darah, dan kadar natrium di dalam tubuh. Jadi angiotensin ini dihasilkan oleh apa? Oleh tubuh, ya, berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah. Masalah jika angiotensin terlalu banyak dan terlalu sedikit. Angiotensin merupakan kelompok hormon yang penting dalam regulasi tekanan darah. Kadar angiotensin yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah akan memicu keseimbangan atau homeostasi di tubuh kita ya. Masalah jika kadar angiotensin terlalu tinggi, maka di dalam tubuh menimbulkan cairan tertahan atau banyak di dalam tubuh. Jadi cairannya tidak keluar. Kondisi ini dapat memicu tekanan darah tinggi. Jadi tidak disebabkan oleh pemicu lain. Pada beberapa kasus, kadar angiotensin yang tinggi beresiko memicu gagal jantung. Bagaimana kalau dia rendah? Jadi kalau rendah juga berbahaya ya, karena dia eh, sangat vital mengatur tekanan darah, dan tekanan darah yang keluar dari tubuh kita juga tidak boleh terlalu rendah, ya, dapat memicu kegagalan organ di dalam tubuh, ya. Kalau dia defisiensi atau berkurang jumlahnya, dapat mengganggu regulasi tekanan dan volume darah, ya, meningkatkan kadar kalium yang tertahan di dalam tubuh dan memicu kehilangan banyak natrium dalam cairan. Kondisi ini dapat memicu tekanan darah rendah. Jadi kalau kurang tekanan darahnya rendah, kalau dia tinggi, maka terjadi tekanan darah tinggi. Itulah penyakit yang disebabkan ketidakseimbangan jumlah angiotensin di dalam tubuh. Ya. Peran angiotensin erat kaitannya dengan fungsi obat-obatan untuk hipertensi. Ya. Obat-obatan yang berhubungan dengan angiotensin, ya, mekanismenya itu ada namanya ACE inhibitor. Ya. Contohnya apa? Captopril, pril, ya, itu adalah ACE inhibitor. Ya. Kalau jadi dalam saya jelaskan lagi ilustrasinya supaya lebih paham. Ya, kan di dalam darah ya angiotensin itu berfungsi meningkatkan tekanan darah. Ya, misalnya di pembuluh darah ini banyak otot apa? Polos apa? Polos ya, ya kan? Nah ini ada reseptor angiotensin. Jadi untuk dapat dia vasokonstriksi otot-otot ini mengkerut misalnya kan? Mengkerut jadi gimana? Jadi kayak gini ya, mengkerut, mengkerut ke tekanan darahnya tinggi ya. Nah, dia harus si angiotensin itu harus nempel di reseptor. Ya, maka dapat dia bekerja ya untuk kan angiotensin diproduksi oleh tubuh kita ya. Tapi dia untuk menjalankan fungsi berbagai metabolisme itu dia harus nempel ya di kuncinya itu apa? Reseptor. Nah, kalau dia nempel maka angiotensin akan jika dia menstimulasi berbagai pathway berikutnya ya, maka dia akan menyebabkan pembuluh darah menjadi sempit, gitu ya, menyebabkan pembuluh darah menjadi sempit. Nah, makanya kalau di berbagai reseptor itu udah standar ya, dia untuk dapat menimbulkan efek farmakologis maka dia harus nempel di reseptornya.
Ya. Nah, untuk ARB angiotensin reseptor blocker, maka si obat ini, ya contohnya valsartan, supaya tekanan darah ini tidak tinggi. Kalau si tekanan darah di apa namanya Kak, misalnya ada ibu kita ya, tekanan darahnya ditempelin si angiotensin di sini, si A ya, si A ditempel. Maka dia akan terjadi vasokonstriksi di pembuluhnya. Ininya vasokonstriksi, jadi pembuluhnya menyempit, ya kan? Tapi ini ditempel oleh angiotensin, si sebagai neurotransmitter. Nah, bagaimana obat bekerja? Obat bekerja dengan cara si obat ini si valsartan, losartan, irbesartan ini si lo, dia nempel di reseptornya. Sehingga walaupun dia nempel, tapi dia tidak menimbulkan efek farmakologis ya, dia nempel. Sehingga si angiotensin ini tidak bisa lagi nempel. Karena didudukin sama valsartan, sartan ini misalnya kan. Sehingga pembuluh darahnya tetap lebar, tidak terjadi vasokonstriksi pembuluh darah. Melainkan dia normal vasodilatasi. Sehingga akibatnya bagaimana? Tekanan darahnya tidak tinggi. Ya, paham nggak maksudnya? Seperti itu. Ini sebenarnya kalau kalian memahami konsepnya, konsep bagaimana obat itu bekerja, ini akan menjadi mudah ya. Karena rata-rata rata-rata semua jenis obat-obatan bekerja seperti itu. Dia harus nempel dulu di reseptor tempat neurotransmitter harusnya nempel. Jadi dia menduduki reseptor terlebih dahulu. Ketika diduduki, maka si angiotensin 2 itu dia tidak bisa duduk atau landing di reseptornya. Karena apa? Karena sudah diduduki. Nah, sehingga tekanan darahnya itu tidak akan eh, mengkerut, ya, dia tetap normal. Karena walaupun diduduki oleh valsartan, dia tidak akan menyebabkan beda dengan dia diduduki oleh angiotensin, ya, si reseptor. Dia akan langsung menyebabkan pembuluh darah menyempit. Tapi kalau dia diduduki oleh valsartan, dia diduduki di situ, dia tidak akan menyempitkan pembuluh darah. Tapi karena kalau sudah diduduki oleh golongan obat, ya, S converting enzim ya, reseptor blocker. Ini namanya reseptor blocker obatnya ya. Jadi reseptornya diblok. Ya, makanya dibilang reseptor blocker. Jadi sesuai nama obat-obatan ARB bekerja dengan sambar menghambat reseptor. Jadi menduduki reseptor sehingga aktivitas hormon tersebut juga terganggu ya. Nah, terhambat aktivitas hormon angiotensin 2 ya. Angiotensin 2 ini dapat menurunkan tekanan darah. Seperti itu ya konsep bekerja obat-obatannya ya. Pada umumnya sih obat-obatan itu dia akan menduduki reseptor ya. Obat-obatan S inhibitor juga bekerja untuk menurunkan tekanan darah ya. Bedanya S inhibitor bekerja dengan cara menghambat aktivitas enzim yang mengubah angiotensin. Jadi kalau di ACE itu dia angiotensin 1 tidak bisa diubah menjadi angiotensin 2 ya. Karena dia enzimnya udah diduduki oleh obat-obatan golongan ACE. Ya, jadi tidak terjadi apa namanya perubahan ya. Yang lebih aktif itu angiotensin 2 dibandingkan dengan angiotensin 1 ya. Enzim mengubah angiotensin. Jadi karena diduduki ya hormon angiotensin yang mengubahnya S converting angiotensin converting enzim ini ya si S ya yang dipin-dipin kalau nggak salah di S. Nah, maka si angiotensin tadi tidak bisa berubah ke bentuk yang aktif, yaitu angiotensin 2.
seperti itu. Ya, sistem renin-angiotensin. Jadi angiotensinogen ya ini ada di renin ya di ginjal. Kemudian dia mengubah angiotensin 2, angiotensin 1 dengan bantuan enzim ACE ya. Angiotensin converting enzim. Itu mengkonvert ya merubah angiotensin 2 menjadi angiotensin 1 menjadi 2 ya. ACE ini terdapat di paru, kemudian dia juga menghasilkan bradikinin juga ya. Bradikinin juga. Nah, kemudian menjadi fragmen yang inaktif. Nah, ini ada reseptor angiotensin 2 itu mempengaruhi reseptor AT1 ya, mempengaruhi juga apa? Kalau dia duduk di reseptor AT1 dia akan mempengaruhi sekresi aldosteron dan vasokonstriksi. Jadi tekanan darah naik. Kalau dia duduk di reseptor AT2, maka terjadi proliferasi kinin ya. Jadi anti proliferasi kinin. Jadi si bradikininya tidak berubah jadi bradikinin ya. Ya, seperti itu. Kemudian terjadi vasodilatasi. Lalu tekanan darah menurun. Jadi kalau vasodilatasi menyebabkan tekanan darah turun, kalau vasokonstriksi menyebabkan tekanan darah naik ya. S1 itu mengubah bradikinin juga menjadi yang tidak aktif. Nah, bradikinin juga akan mempengaruhi angiotensin apa mempengaruhi bekerja angiotensin converting enzim ya. Sehingga bradikinin juga tidak kalau S terganggu, hmm, maka dia tidak terjadi perubahan ya dari bentuk angiotensin 1 jadi bentuk angiotensin 2. Nah, tapi untuk golongan S angiotensin converting enzim atau ACE ya, yang priol-priol ya kalau nggak salah kaptopril itu dia bradikinin ini kan menyebabkan batuk ya. Oleh sebab itu bradikinin harus diaktifkan ya diaktifkan bradikinin itu maksudnya dibentuk fragmen yang inaktif tidak aktif karena si bradikinin menyebabkan batuk makanya untuk golongan priol-priol itu karena dia menghambat juga apa metabolisme bradikinin maka jumlah bradikinin yang ada di dalam tubuh tuh tetap dan bradikinin ini menyebabkan batuk ya ini pada golongan obat-obat kaptopril ya. Nah, kalau jalur non ACE ini kan tadi yang jalur ACE ya penyebab penyebab vasokonstriksi atau tekanan darah tinggi jalur ACE ini juga ada jalur ARB. Jalur ARB ini mencegah jadi pada jalur ARB ini reseptornya diduduki ya sehingga angiotensin 2 tidak dapat melakukan transduksi sinyal ya seperti itu. Penggolongan obat antihipertensi ada diuretik karena diuretik itu mengurangi atau dia yang terjadi itu di ginjal ya mengurangi apa kadar natrium ya. Jadi terjadi pipis-pipis terus ya karena terjadi pengeluaran ion natrium dari tubuh gitu. Contoh obatnya apa? Furosemid dan spironolakton meningkatkan pengeluaran urin ya karena dalam urin itu terdapat natrium banyak dikeluarkan natrium makanya dia diuretik ini bisa menyebabkan apa hipokalemia karena dia juga kadang ikut ketika dikeluarkan urin juga kalium dan natrium sama-sama keluar dari tubuh ya seperti itu. Jadi efek samping si diuretik ini dia bisa menyebabkan terganggunya fungsi apa? Kerja jantung ya. Jadi harus berhati-hati. Jangan dikit-dikit furosemid. Ya, jadi kalau misalnya ini jangan dihati-hati pemberian furosemid itu
karena pengeluaran natrium dan kalium. Ya, sedangkan kalium itu sangat dibutuhkan untuk kerja jantung. Jadi perhatikan apa ini termasuk obat-obat yang fatal untuk pasien tertentu ya, terutama yang sudah tua dan memiliki riwayat apa penyakit jantung. Jangan ya, seperti itu harus maksudnya harus lebih hati-hati lagi ya. Selain furosemid ada hidroklor, tiazid dan spironolakton. Kemudian ada alpha blocker juga ya. Beberapa waktu yang lalu dibahas bahwa subunit alfa ya itu ada di pembuluh darah. Nah, ketika subunit alfa ini diblok ya oleh apa? Nih obatnya, daksosasin, terus golongan sosin ya. Sosin itu dia alpha blocker. Jadi dia menghambat ikatan antara norepinefrin dengan reseptor alfa di pembuluh darah ya. Sehingga pembuluh darahnya tidak terjadi vasokonstriksi ya, karena diikat reseptornya ya. Nah, kemudian ada beta blocker menghambat ikatan antara norepinefrin dengan reseptor beta 1 yang di jantung. Jadi kalau beta blocker itu kerja di jantung karena reseptor beta 1 itu ada di jantung sehingga sehingga tidak terjadi kontraksi jantung ya. Maksudnya jantung itu tidak berkontraksi akibatnya apa? Jadi si darah itu yang mengalir dalam tubuh tentu aja akan tidak berkurang ya. Dia tidak akan karena pompanya diperlemah. Jadi daya untuk pengaliran darah atau penekanan darah ke seluruh tubuh itu juga berkurang ya. Jadi ini memperingan kerja jantung ya. Contoh obatnya yang berakhiran lol. Ya, ada tenolol, propanolol, bisoprol. Ya, itu beta blocker. Lol, lol. Dia beta blocker. Kemudian ada kalsium channel blocker. Dia menghambat masuknya ion kalsium ke dalam sel otot jantung dan pembuluh darah sehingga tidak terjadi kontraksi otot jantung dan vasokonstriksi. Nah, untuk kalsium channel blocker ini kan karena apa kalsium itu menyebabkan saraf itu menjadi positif ya. Dia dia bisa kalau saraf positif dia akan melakukan meningkatkan tonus dan menyebabkan mengkerut ya vasokonstriksi pembuluh darah. Hmm. Contoh obatnya diltiazem, amlodipin, verapamil dan nifedipin. Itu kerjanya dengan mengeblok kanal kalsium. Kemudian ada ACE inhibitor menghambat angiotensin converting enzyme ya, sehingga tidak terjadi pembentukan angiotensin 2 dari angiotensin 1 ya, karena yang lebih aktif pada penghambatan fungsi pembuluh darah itu angiotensin 2 ya. Contoh obatnya captopril, lisinopril dan ramipril. Hmm. Kemudian ada angiotensin reseptor blocker. Menghambat angiotensin 2 berikatan dengan reseptornya sehingga tidak terjadi retensi urin dan vasokonstriksi. Ya, maksudnya kalau retensi urin itu kita bisa lihat dari kaki ya, kakinya itu mengalami pembengkakan yang pada umumnya ya karena tubuh bagian bawah itu kan apa cairan itu cenderung ke bawah ya. Nah, jadi keuntungan dari golongan valsartan ya golongan sartan ya yang kerjanya angiotensin reseptor blocker ya dia tidak terjadi retensi urin ya atau tidak menimbulkan bengkak di kaki. Nah, karena pada pasien tertentu ya dia minum obat hipertensi ya tapi dia efek sampingnya apa dia bengkak kakinya. Nah, karena terjadi bekal kakinya itu karena terjadi retensi urin, tidak terjadi pelepasan urin, ya, sehingga cairan menumpuk di dalam tubuh, ya. Organ kaki adalah organ yang paling bawah, sehingga dia kan sifat cairan kan menurun ke bawah, kan, turun ke bawah ke kaki dan kakinya menjadi bengkak. Nah, golongan Saltar ini, ya, menurut penelitian dan memang sih
Kalau kita berikan golongan sartan, maka tidak terjadi pembengkakan kaki ya pada pasien yang biasanya lanjut usia. Seperti itu. Nah, nah ini tempat aksinya ya. Tadi kan berdasarkan golongan-golongan ya. Ada beberapa ini golongannya ya. Nah, ini kan ada beberapa golongan. Dia tempat aksinya di mana? Kalau golongan beta blocker atenolol itu di jantung, di reseptor beta satu, ya. Kemudian alfa di reseptor alfa. Kemudian ada kalsium channel, dia di kalsium channel. Kemudian alpha blocker ini terjadi di pembuluh darah karena kan reseptor alfa 2 alfa satu itu ada di pembuluh darah. Maka dia kerjanya si alpha blocker ini di pembuluh darah. Kalau kalsium channel kerjanya ada dua di jantung karena di setiap otot ada kalsium channel ya, baik di pembuluh maupun di otot. Kemudian ada beta blocker kerjanya di jantung ya karena reseptor itu di beta satu ada di jantung. Kemudian kalau eh, ACE itu ACE itu kerjanya ketika dia terjadi perubahan angiotensin 2 ke angiotensin. Jadi dia menghambat di sini ya proses ini. Proses ini dihambat sehingga angiotensin 2 yang lebih aktif itu tidak terbentuk. Nah, kalau diuretik ya, diuretik golongan apa? Hidroklotiazid furosemid itu kerjanya di ginjal ya, menyebabkan apa? Cairan tubuh berkurang ya. Tapi ion-ion yang diperlukan juga berkurang jadinya ya. Jadi harus diperhatikan pada pasien dengan eh, kondisi lemah ya pada banyak. Ada faktor ini apa? Komplikasi penyakit jantung misalnya. Kalau kandersatan kerjanya di reseptor angiotensin 2. Ini kerjanya penting ya, slide ini ya penting ya. Nah, ini juga penting diperhatikan di mana dia bekerja. Kemudian kandersatan 8 dan 14 mili. Profilnya ya ini kandersatan tadi golongan yang bekerja, golongan yang tidak menimbulkan retensi urin ya. Nah, nah, sediaan setiap tablet mengandung 8 mili ya, sileksil. Termasuk dalam antihipertensi golongan ARB, angiotensin reseptor blocker. Indikasinya hipertensi, pengobatan pada pasien dengan gagal jantung, hmm, kandesapan, iya kan? Karena dia tidak ada retensi urin, ya. Dan kandesapan ini relatif safe untuk pasien hipertensi dengan mempunyai riwayat penyakit jantung dan gangguan fungsi sistolik ventrikal kiri. Ya. Nah itu karena kan ventrikel itu fungsinya melakukan kontraksi ya penyaluran darah ke seluruh tubuh dari otot jantung di ventrikel ya. Ventrikel berarti di bagian bawah ya. Dia yang memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kemudian ada dosisnya di sini kan pelajari dosisnya itu relatif kecil, hanya 4 mili per hari. Dosis dinaikkan sesuai dengan respon. Jadi paling banyak tuh 16. Efek hipertensi maksimal setelah minum obat ya dapat dicapai setelah 4 minggu. Jadi nggak cesplung gitu ya. Untuk pasien di atas 75 tahun, gagal ginjal sangat berat. Pasien apa namanya? Gagal hati sedang ya indikasinya ya. Diatur dosis awal jadi ada penyesuaian untuk berbagai komplikasi yaitu komplikasi penyakit hati dan penyakit ginjal ya penyakit organ dalam itu dosisnya apa diperkecil menjadi 2 mili sekali sehari ya seperti itu. Dosis pada gagal jantung jadi untuk pasien dengan gangguan gagal jantung diindikasikan kandesartan ya di apa apa lebih prefer kandesapan karena kan dia tidak ada retensi urin ya dan dia tidak mempengaruhi kerja otot jantung ya. Dosis awalnya 4 mili per hari ya. Peningkatan dosis sampai 32 mili ya, masih diperkenankan ya.
Sehingga diobservasi dulu pasiennya itu mengalami toleransi atau tidak. Dilakukan dengan penggandaan dosis dan interval 2 minggu. Jadi diobservasi selama 2 minggu bagaimana hipertensinya, apakah ada terjadi perbaikan atau terjadi efek samping. Jika ingin dilakukan penyesuaian dosis, ya. Tidak diperlukan penyesuaian dosis pasien tua atau pasien dengan pengurangan volume intravaskular, ya. Pengaturan ginjal dan gangguan hati yang ringan sampai sedang. Nah, ini lalu kita jadi hipertensi itu juga jadi dia merupakan efek dari saling berkaitan ya antara aterosklerosis ya dan hipertensi yaitu aterosklerosis pembentukan massa ya kalian lihat di sini massa berupa lemak pada pembuluh nih. Ini udah pembuluh darah utama di jantung arteri ya. Nah, jadi dia kalau penampang di melintangnya dia ruang yang untuk mengalirkan darah hanya sedikit ya karena sudah dipenuhi oleh plak ya. Nah, inilah yang menyebabkan arteriosklerosis ya. Jadi dia juga meningkat menyebabkan apa? Gagal jantung juga ya, gagal mengalirkan pembuluh darah karena apa? Ada hambatan plak ya pada dinding pembuluh darahnya. Sehingga seharusnya dia bekerja, misalnya dia kekuatan otot yang dia hasilkan untuk menekan itu juga lebih besar, ya, pada kasus seperti ini. Ya. Sehingga apa? Lama-lama kolaps juga itu miokardiumnya, ya. Pembentukan massa berupa lemak teroksidasi disebabkan plak ya. Jadi arteriosklerosis ini meningkat apa dapat saling meningkatkan resiko si pasien dengan hipertensi. Jadi harus dibenerin dulu nih diobatin juga arteriosklerosisnya ya karena saling terkaitan dan dia mempengaruhi peredaran darah ya. Nah, perjalanan penyakit jantung. Nah, di sini ada hipertensi, kemudian tadi yang saling terkait dengan aterosklerosis atau pemampatan pembuluh darah, ya. Nah, ini menyebabkan sakitnya karena dia sakitnya. Jadi si otot jantung, sehingga otot jantung tidak lemah gitu. Dia otot jantung tidak lemah. Otot jantungnya lemah, ya. Dia bisa menyebabkan angina pectoris, ya. Angina pectoris rasa sakit ya, rasa sakit pada dada kiri ya, yang menyebar ya, menyebar rasa fenomena sakit ya. Padahal sebenarnya eh, sakitnya itu di apa? Bagian pembuluh darah dipicu oleh gangguan tadi arteriosklerosis yang ada di pembuluh darah ya, pembuluh darah yang ke arah jantung ya. Jadi di sini jantung kita ya kan, itu jantung kita kan terdiri dari otot juga ya, ada atrium, ada ventricle. Nah, ini jantung itu sendiri harus di apa? Disuplai, disuplai oleh darah. Ya, di sini di samping dia mengeluarkan ya dari ventricle kiri ke seluruh tubuh ya ya untuk mengalirkan untuk melangsungkan kehidupan tapi jantung itu sendiri juga memerlukan darah ya jantung itu memerlukan darah ya dia disuplai darahnya oleh otot pembuluh darah arteri ya yang da- dua bercabang. Nah, ketika dia terjadi plak ya di pembuluh darah ini, maka si otot jantung ini dia tidak ada energi ya karena misalnya di sini ya di sini ada plak nih ya bergambut di sini ada plak nih ini kan pembuluh darahnya mensuplai oksigen maupun apa namanya bahan makanan ya untuk karena otot-otot di jantung ini juga kan memerlukan ya dia ada otot berbagai otot dia ini pembuluh darahnya ada dua ke kanan dan ke kiri dia mempersarafi apa dia akan mensuplai oksigen dan juga ambil keluar. Jadi untuk apa? Otot jantung. Nah, kalau aorta kan aorta
Aorta dia kan menyebar ke seluruh tubuh mengaliri, tapi sih ini juga apa? Jantung juga memerlukan makanan dan suplai oksigen, ya. Kalau si si pembuluh darah yang mengalirkan makanan maupun oksigen ke dalam jantung itu terhambat, ya, terhambat maksudnya oleh plak tadi, ya, yang tadi di penampang ini contohnya plak ini plak, ya, terhambat, maka supply darah ke jantung, ya, supply darah ke jantung itu akan terhambat juga, ya. Nah, si miokardium ini otot jantung ini yang di sini dia kan nggak ada apa namanya oksigen maupun bahan makanan karena dia butuh butuh juga energi. Ya, otot-otot jantung itu kan butuh energi. Maka dia akan apa namanya terjadi kegagalan sistem. Ya, kegagalan sistem kenapa? Karena si otot-otot di jantung ini dia juga memerlukan ini kan oksigen. Sementara supply-nya terhambat masuk, ya, karena ada tadi plak-plak tadi di sini. Jadi si otot jantung itu yang untuk bekerja, ya, dia tidak mendapatkan supply makanan maupun oksigen, sehingga menyebabkan apa? Jantung berhenti bekerja. Orang nggak ada energi, nggak ada oksigen, nggak ada energi, maka disitulah dia tidak mampu lagi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, ya, akibatnya seperti itu. Karena apa yang tersumbat adalah pembuluh darah yang mengaliri darah ke jantung. Itulah yang disebut dengan angina pectoris. Jadi sebenarnya angina pectoris itu yang sakitnya itu di jantung, ya, rasa sakit. Sebenarnya sakitnya itu karena si jantung itu tadi tidak mendapatkan makanan, dia nggak bisa memompa lagi, ya, kehilangan power gitu untuk memompa, maka terjadi infark miokard, ya, infark miokard dan gagal jantung sehingga jantungnya tidak bisa memompa, ya, ke seluruh tubuh, jantungnya berhenti. Tapi sebelum sampai kepada kematian atau stage ini, si ini apa namanya angina ini dia akan manifestasi daripada rasanya itu dia akan terasa sakit, ya, di otot. Walaupun dia penyebabnya itu di jantung, tapi dia apa rasa sakitnya itu ada di otot, ya. Otot menjalar ke leher kemudian menjalar ke tangan, ya. Sakit. Jadi sakit itu di bagian itu. Itu adalah indikasi daripada angina pectoris, ya. Nah, ini dia. Angina pectoris, nyeri dada. Walaupun penyebabnya tadi apa? Jantung itu tadi, ya, yang tidak mendapatkan suplai oksigen. Tapi dia yang terasa di sini nyeri di dada, ya. Terjadi ketika suplai oksigen dan darah berkurang pada area otot jantung bersifat temporary. Jadi ini bersifat temporary, mungkin karena ada sumbatan tadi, tapi rasa sakitnya itu ada di otot, ya, di otot bukan di jantung. Walaupun penyebabnya di jantung, tapi si otaknya ini, oh ini ada yang nggak beres, di bagian ini nggak beres. Jadi terasa sakit, nyeri, ya, di dada. Jadi di sini, di ototnya. Menyebar ke tangan dan leher. Sebelum sampai ke gagal jantung, ya, atau serangan jantung. Nah ini untuk stage yang lebih lanjut setelah angina, itu ada infark miokard atau serangan jantung, perkembangan cepat dari nekrosis atau kematian jantung yang disebabkan oleh ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. Jadi kalau si otot jantung tadi, ya, dalam rentang waktu tertentu dia suplai oksigennya itu terganggu dan dia juga memerlukan oksigen seperti halnya dengan uh, seluruh otot-otot di dalam tubuh kita, ya, dia memerlukan oksigen. Maka kalau dia suplainya terganggu mungkin karena tadi, ya, arteriosklerosis, maka ototnya itu akan mati, ya, nekrosis.
yang mati, ya. Nah, mati dia kalau lama-lama. Karena itu kan kalau anginnya tuh temporary ya, kekurangannya mungkin setelah itu supply darahnya ada lagi. Tapi kalau secara berkelanjutan dan udah terjadi kegagalan jantung, maka itu akan terjadi kematian jaringan, ya. Gejalanya itu nyeri dada tiba-tiba meluas hingga lengan kiri dan kanan, dimulai dengan angina pectoris. Setelah itu apa? Sesak nafas. Ya, sesak nafas kenapa? Karena tubuh kita itu berusaha untuk ngambil napas gitu loh, ngambil napas karena kan wah ini apa namanya ada terjadi kekurangan oksigen itu terengah-engah ya. Tubuh kita berusaha untuk ngambil oksigen melalui paru-paru untuk dapat mensuplai ya bagian itu karena ada ada alarmnya ya karena kan tubuh kita ini luar biasa ya. Sudah diciptakan dengan si detail dan mekanismenya itu teratur ya antara satu manusia dengan satu manusia lain itu adalah teratur ya begitu. Kalau misalnya tidak diciptakan kan mungkin beda ya. Manusia yang ini begini manusia itu ini begini tapi karena sudah ada blueprint atau rancangannya jadi itulah bukti bahwa ya itu ada terjadi penciptaan ya kalau bagi ya seperti itu karena sama gitu antara satu manusia dan yang lain. Nah, tubuh kita karena tadi si ada plak ya penghambatan di pembuluh darah, maka itu kan ada alarm ya. Oh, di bagian sini kurang oksigen, maka si si paru-paru ini akan berusaha untuk eh, napas gitu, terengah-engah ya. Itu sesak nafas jadi jatuhnya ya. Nah, gejala lain adalah dia akan mual dan muntah. Kemudian denyut jantung itu cepat, ya. Nah, terjadi ST elevasi di atas 2 milimeter, ya. Nyeri tidak hilang, ya. Setelah diberikan nitrogliserin, kalau di mungkin bagi apa namanya di kalangan medis ya, pro ininya protokolnya harus diberikan nitrogliserin ya. Tapi ini kalau dia terjadi infak ya serangan jantung maka tidak hilang nyerinya setelah diberikan nitrogliserin selama 15 menit. Seperti itu. Nah, tahap selanjutnya adalah gagal jantung. Jantung tidak mampu memenuhi sirkulasi dan metabolisme tubuh pada keadaan tertentu ya. Mekanisme kompensasi dan daya cadangan tubuh jantung telah terpakai. Nah, gejalanya apa? Gagal jantung itu sesak nafas, pembekakan pada kaki, tidak mampu melakukan aktivitas berat. Ya, seperti itu. Kalau yang normal kan dia volumenya cukup ya, yang dipompa dari ventrikal. Kalau ini pada gagal jantung volumenya itu akan berkurang, gitu ya, di left ventricle. Nah, itulah untuk materi pada hari ini yang cukup ya lumayan ya cukup panjang juga materinya untuk hari ini. Jadi sepertinya untuk hari ini kita nggak ada waktu untuk presentasi ya. Nah, jika ada hal-hal yang mungkin ingin dibahas atau ditanyakan, silakan sambil saya apa coba untuk buka absennya. Silakan bagi yang ingin memerlukan informasi lebih lanjut atau ada yang tidak apa namanya tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Udah paham? Udah paham ya? Karena kalian kan udah setiap hari ya berkecimpung dengan pelayanan bagi yang bekerja, tentunya sudah memahami ini ya, karena setiap hari selalu apa ketemu lagi itu ya, itu kan penyakit yang prevalensinya lumayan tinggi ya di Indonesia. Hmm, prevalensinya tinggi, makanya kalian tentu sudah familiar ya dengan tata laksananya ya. Ada yang ingin ditanyakan?
Ada nggak? Udah paham semuanya? Cukup, Ibu. Cukup ya. Ya, mudah-mudahan kalian juga di sini bisa membedakan ya, mempelajari lebih lanjut antara golongan diuretik, kemudian ACE inhibitor, beta blocker, alpha blocker kerjanya tuh di mana ya. Oh, kalau gitu saya absen dulu ya. Malako Malasari, Hadir, Bu. Anissa Rahma Hadir, Apriliani, Ibu. Gita Amelia Hadir, Puspitasari, Bu. Yusna Rahmayani, Yusna, Yusnia, Yusnia mana? Ada nggak di Hadir, partisipan? Ibu. Ya, Travelina. Kak travel kemana Travelina? Hadir, Ibu. Hmm. Ayo dia, Azahra, Hadir, Bu. Roida, Hadir, Hot Bu. Malili. Ya, kemudian Fahmi Rizky Fadila. Fahmi? Fahmi mana Fahmi? Fahmi nggak ada nih. Ada nggak di partisipan Kayaknya kelas saya? sore, Bu. Oh, sore. Oh, Ya, ada Bu. nggak orangnya tapi kok dia daftar di sini sih? Ada Kayaknya nggak lupa Lupa pindah Febri? absen, ganti Bu. kelas kayaknya, Bu. Lupa ganti kelas, oke. Kemudian Fitrianingsih, Hadir, Bu. Ramadhani, Putri Lestari, Hadir, Junaidi, Bu. Farizan, Farizan Hadir, selalu nggak? Ah ya, ya gitu dong sekali-kali nyaut. Azahra, Hadir, Bu. Siti Fatimah, Hadir, Bu. Abdul Hafiz, Hadir. Anita, Hadir. Hai Anita, udah. Deborah, Hadir. Fahmi nggak ada ya di partisipan ya, bener ya? Coba tolong dicek dulu deh sebelum saya submit. Sebelum saya submit, tolong dicek dulu. Fahmi, nggak ada beneran? Nggak ada ya? Oke lah. Oh, nggak ada. Takutnya dia absennya kurang nanti. Oke ya, kalau nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, baik saya akhiri untuk sesi hari ini. Untuk obat-obatan dan jenisnya mulai dicicil ya, dipelajari jenis-jenisnya. Nah, untuk karena ini obat sering dipakai ya di pelayanan, maka untuk sesi yang ini boleh ya di ini ya dibuat tugasnya ya, dibagi ya. Nanti ya ada beberapa kelompok, kemudian dibagi seperti itu ya. Merupakan tugas setelah UTS ini ya. Oke, kalau nggak ada saya Pak izin pamit. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.